Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama belajar cara membuat pos jaga. Jadi untuk basis video ini adalah basisnya project. Jadi untuk video-video selanjutnya adalah lanjutan dari video kita hari ini. Kita sudah sampai di tampilan paling awal dari AutoCAD. Pertama kita simpan terlebih dahulu file yang kita gunakan. Klik kanan di kiri atas lalu Save As. Kita cari folder yang akan kita jadikan tempat menyimpan. Di sini saya letakkan di sini. Kita beri nama pos jaga. Lalu enter. Setelah itu kita akan memasukkan contohnya ke dalam AutoCAD. Nah, di sini kan contohnya masih di dalam aplikasi lain atau di Microsoft Edge. Pertama kita screenshot dulu untuk bagian denahnya. Pilih gambarnya, masuk ke AutoCAD. Sebelum kita paste gambarnya, kita setting terlebih dahulu unit dari gambar yang kita gunakan. Ketik UN, enter. Lalu untuk precisionnya kita ubah jadi 0 saja. Untuk scale unitnya rubah menjadi milimeter. Lalu OK. Selanjutnya kita ketik DS, enter. Lalu untuk sini objek snapnya select all, dan untuk F3 dan F11 nya kita hidupkan. Oke. Nah, setelah itu di sini masih ada layer yang tidak terpakai. Kita Ctrl A, klik kanan, delete layer. Oke. Jadi layer yang tidak terpakai akan terhapus. Setelah itu kita akan membuat garis asnya. Sini pakai yang paling kiri supaya semuanya muncul. Kita beri nama as. Lalu untuk warnanya kita ubah menjadi abu-abu. Garisnya kita pilih 0,00. Dan untuk bagian logo printnya kita klik atau kita matikan. Supaya nanti jika kita print, garis asnya tidak ikut terplotting atau terprint. Gitu. Lalu kita pilih yang as. Lalu gambar yang sudah kita copy tadi atau sudah kita screenshot, kita paste di sini. Nah, setelah itu kita akan membuat garis asnya. Nah, di sini ada ukuran yang terluar dulu yang kita akan kita buat di sini. Kita buat menjadi di sini 4,4, sedangkan yang ke atas 4,9. Kita ubah ke satuan milimeter yang ada di model kita, ketik REC, enter. Oke, lalu kita masukkan 4400, koma, karena sistem perkalian di AutoCAD menggunakan koma, 4900. Oke, bisa kita move ke bawah. Nah, setelah itu di sini kita offset sejauh 70 cm atau 700 dalam satuan mili. Enter. Kita masukkan 700. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang bagian dalam kita explode, ketik X, enter. Lalu kita offset di sini 1000 dan ke bawahnya 2000. Oke, jika sudah terexplode, garisnya akan terpisah seperti ini. Enter, masukkan 1000. Nah, jika seperti ini, tidak 90 derajat, bisa hidupkan atau klik F8 supaya garisnya tegak lurus. Kita masukkan angka 1000. Dan untuk bagian bawahnya 2000. Untuk garis yang tidak terpakai bisa di trim. Nah, untuk asnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat kolomnya. Layernya kita buat terlebih dahulu. Kolom. Warnanya kita ubah
dan untuk garisnya 0,05. Oke, selanjutnya kita buat REC, enter. Oke, di sini karena menggunakan kolom praktis, ukurannya 150 kali 150. Oke, kita ubah ke kolom. Oke. Setelah itu kita hatch. Nah, untuk hatch-nya perlu diperhatikan menggunakan yang solid. By layer. Oke. Terus setelah itu kita blok, ketik B, enter, lalu kolom praktis, enter. Oke. Nah, di sini kita close blok editor saja, save. Nah, setelah itu kita akan membuat dindingnya. Tapi sebelum itu kita akan membuat yang garis terluar terlebih dahulu. Nah, untuk bagian sini. Sebelum itu kita akan offset dulu garis yang sebelah sini. Di bagian sini. Ini kita offset dulu. Enter 50. Nah, seperti ini. Lalu kita tidak tahu ukuran yang bagian sini, kita lihat di bagian potongan. Untuk keterangan yang tidak ada, kita bisa pastikan di gambar yang lain. Nah, di sini ternyata untuk garis yang tadi itu ada ukurannya, yaitu 25 cm atau 250 mili. Maka kita bisa offset bagian sini, enter 250. Lalu untuk bagian sini karena tidak ada ukurannya, kita ambil 100. Nah, lalu kita akan membuat kotak di bagian sini. Caranya ada dua. Pertama, rectangle. Kita buat layernya terlebih dahulu. Kita selasar. Oke. Nah, ini kan tadi belum kita aktifkan. Kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, warnanya bisa dirubah. Oke. Selasar. Oke. Di bagian sini juga teman-teman bisa ubah selasar. Ketik REC, enter. Seperti ini. Kita offset 100. Kita offset lagi 100. Seperti ini. Lalu kita trim bagian yang tidak perlu. TR, enter. Bagian sini. Nah, seperti ini. Lalu bagian sini kita hapus. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa mirror. Mirror, cari di titik bagian tengah yang di sini. Oke. Enter. Mirror juga ke bagian bawah. Seperti ini. Setelah itu kita trim bagian yang tidak perlu. Seperti sini. Ini sudah jadi untuk bagian yang terluarnya. Setelah itu kita akan membuat dindingnya. Nah, di sini dinding kita akan menggunakan dinding blok. Jadi kita hanya mengedit satu dinding dan untuk dinding lainnya akan mengikuti. Kita layernya ubah dulu. Nah, di sini karena saya sudah membuat layer dinding. Jika belum, teman-teman silahkan ganti dan membuat layer baru. Nah, untuk dinding kita garisnya menggunakan 0,09.
Oke, jangan lupa ini semuanya dipastikan sudah hidup. Untuk bagian new-nya dan print dan lain-lain sebagainya, pastikan hidup. Kita masuk ke dinding. Setelah dinding, kita akan membuat arsirannya. Kita buat arsiran plesteran saja. Plester. Sini warnanya untuk plesteran kita merah biru saja. Oke. Nah, untuk plesteran garisnya itu 0,00. Oke. Di sini kita buat garis rectangle 2000 dikali 150. Nah, ini adalah dinding paling awalnya. Setelah itu kita offset. Untuk offset ini digunakan untuk plesteran. Bisa 15 atau 20. Di sini kita pakai 20. Lalu untuk bagian dalamnya kita ubah ke sini. Setelah itu untuk bagian dalam layoutnya kita ubah menjadi plesteran. Lalu kita hatch. Nah, untuk hatch pastikan yang asosiatifnya ini nyala. Jadi untuk di stretch nanti dinding arsirannya ikut tertarik. Di sini kita menggunakan arsiran ANSI 32. Kita ubah menjadi 25. Terlalu besar. 10. Oke, cukup. Nah, ini kita close terlebih dahulu. Nah, di sini layernya masih dinding, kita ubah ke plesteran. Oke, kita select semuanya. B, enter. Kita beri nama dinding blok. Yang bagian kiri bawah bisa teman-teman klik untuk ini bisa kita langsung oke. Nah, di sini jika garis-garisnya muncul, teman-teman bisa klik F7 supaya tampilannya bersih. Oke, setelah itu masuk ke parameter liner, klik bagian kiri ke bagian kanan tengah, lalu ke atas. Setelah itu masuk ke action, stretch, klik, lalu klik bagian big Y-nya, kita select di sini, klik bagian distance-nya, lalu semuanya, enter. Sama untuk bagian ujung, seperti ini, klik bagian distance-nya, enter. Setelah itu kita close editor, save. Kita coba apakah dindingnya sudah bisa kita stretch. Nah, dindingnya sudah bisa kita stretch seperti ini. Lalu bisa kita tempatkan di semua as dindingnya. CO, enter. Lalu kita rotate. Nah, jika seperti ini, hidupkan F8-nya. Nah, jika arsirannya mengarah seperti ini kurang tepat karena arsiran dinding itu arahnya 45 derajat. Jadi bisa teman-teman mirror. Oke. Lalu teman-teman copy. Setelah seperti ini bisa teman-teman select. Ini akan jika dindingnya banyak, ini akan sangat menghemat waktu jika dibandingkan membuat dinding secara manual. Seperti itu. Kita copy. Nah, di sini dindingnya
itu menggunakan arsiran Trustram. Artinya kita akan membuat satu lagi. Caranya sama. Kita copy saja bagian sini. Kita explode. Untuk arsirannya kita ubah menjadi ANSI 37. Kita ubah menjadi 15. Oke. Kita rotate. Kita blok dinding truss. Oke. Kita klik parameter liner. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa copy. Nah, ini untuk bagian sini kita ubah, kita hapus. Kita copy. Ini kita bisa rotate ke atas. Nah, mengapa di bagian sini arsirannya beda? Karena untuk bagian kamar mandi itu dindingnya menggunakan dinding trasram atau kedap air supaya menghindari kelembapan dinding. Seperti ini. Nah, setelah itu baru kita copy bagian kolomnya. Oke, di bagian sini juga ada kolom. Oke, lalu kita akan membuat ini. Buat layer baru. Oke, kita ubah jadi 66. Lalu kita lihat di sini. Ukuran di sini kita tidak tahu, lalu kita lihat ke potongan lagi. Nah, ternyata di sini ada ukurannya, yaitu 45 cm. Oke, kita masuk ke ubah dulu di sini garis tapak, multi-line style MLST. Oke. Nah, di sini multi-line style new terubah menjadi teras continue. Nah, di sini jangan menggunakan spasi. Continue. Lalu kita rubah untuk 45, kita setengah dari 45 adalah 22 cm, tapi karena kita menggunakan satuannya mili, maka 225. Bagian sini kita ubah menjadi minus 225. Oke, kita set current. Oke. ML, enter. Di sini kita ketik S, enter. Satuannya kita ubah jadi 1, lalu J, enter. Ubah ke 0. Oke.
Nah, jika sudah seperti ini kan ada setengah dari jarak antar kolom ini. Teman-teman bisa klik ke bagian garisnya, lalu ketik M2P. Klik bagian sini dan sini. Lalu kita tutup garisnya. Bagian sini juga. Nah, untuk bagian sini jadi seperti ini, sudah jadi. Lalu kita akan membuat WC-nya ini. Teman-teman bisa kontrol 3. Kita cari yang ini. Jika tidak ada, teman-teman bisa menggunakan bawaan atau blok yang sudah kita siapkan. Oke, di sini kita sudah mendapatkan untuk template-nya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah mencari. Untuk teman-teman yang mungkin mencari kalau saya duduk seperti ini, teman-teman banyak mencarinya di Google atau lain sebagainya, itu sudah banyak template-templatenya. Nah, untuk pintu sendiri kita membuatnya manual. Di sini kita sudah mempersiapkan videonya di video cara membuat kusen pintu. Bisa teman-teman lihat di situ. Di sini karena kita fokusnya membuat denah, kita persingkat saja. Nah, di sini ini untuk ukuran pintu WC kita perkecil, sedangkan untuk pintu utamanya kita perbesar seperti di sini. Pintu WC-nya itu ukurannya 700. Nah, di sini pick point-nya tidak muncul, teman-teman bisa klik F3. 700, dan untuk pintu utamanya itu 850. Nah, sebelum itu untuk bagian furnitur ini bloknya masih blok bawaan. Teman-teman bisa buat layer baru furnitur. Nah, untuk warnanya menggunakan warna yang abu-abu di sini. Oke, garisnya 00. Tambah ke furnitur, lalu kita blok edit blok. Di sini layernya bisa teman-teman ubah menjadi furnitur, lalu oke. Seperti ini. Jika sudah, bisa teman-teman bawa ke denah yang sudah dibuat. Jika sudah, kita masukkan pintunya, kita mirror. Ini kita move. Lalu ini bisa kita geser. Nah, keuntungan kita menggunakan blok, nanti kita tidak harus trim dindingnya, bisa kita langsung geser. Nah, di sini ada garisnya. Ini menandakan perbedaan elevasi. Teman-teman bisa lain di sini seperti ini, dan juga di sebelah sini. Oke, jika sudah, teman-teman membuat floor drain-nya itu 100 kali 100. Lalu bisa offset sekitar 1 cm, 10 dan 10. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin blok FD. Oke, kita move ke sini. Oke, jika sudah seperti ini, langkah yang sama untuk pintu. Kita move.
di sini, pintunya di sini. Oke. Kita geser. Oke. Oke, sudah sama. Setelah itu kita akan membuat di bagian jendela. Di sini ada jendela. Kita lihat posisi di potongan. Di tampak di sini, di bagian tampak belakang itu ada jendela dan boven light. Oke, di sini kita sudah membuat untuk jendelanya. Kita lihat di potongan ukuran dari jendela. Di sini karena tidak disebutkan, maka kita membuat ukurannya sendiri. Nah, di sini tidak diberi keterangan ukuran dari jendela. Oleh karena itu, kita membuat ukuran secara umum. Oke, tidak ada. Kita lihat jendelanya ada di bagian pojok dan pojok tengah sini. Oke, ini untuk boven light-nya kita bisa move sini. Kita masukkan perintah M2P ini dan di sini. Oke. Dan untuk bagian sini, nah ini arahnya jendelanya masih ke dalam, kita mirror terlebih dahulu. Masukkan F8, yes. Lalu kita move ke kiri. Oke. Jika sudah seperti ini, maka denahnya sudah hampir jadi. Tinggal kita beri arsiran teks dan dimensi. Oke. Untuk arsiran di bagian sini, ini menggunakan arsiran beton. Kita cari di sini beton itu yang arkon. Kita bagian sini, kita ubah menjadi 2,5. Oke. Oke, di sini layernya kita ubah menjadi yang furnitur saja. Jika sudah, kita akan membuat teksnya. Nah, di sini teks. Ini ruang istirahat. Nah, di sini teksnya menggunakan teman-teman bisa pilih sendiri. Lalu enter. Untuk 0,00 di sini kan ada simbol 0. Di simbol ini bisa teman-teman plus minus 0,00 seperti ini. Lalu untuk ukurannya 100. Oke. Bisa rata tengah seperti ini. Bisa kita perkecil jadi 75. Oke. Nah, di sini layernya kita ubah layer teks. Warnanya kita ubah. Oh, ini sudah ada namanya, kita ubah. Oke. Warnanya kita ubah. Untuk garisnya bisa kita pertebal menjadi 0,13. Oke, di sini bisa kita blok juga seperti ini. Lalu kita copy, F8-nya kita matikan di sini, lalu bagian sini. Oke, bisa kita rename. Di sini ruang jaga.
Jika sudah seperti ini, kita akan membuat dimensinya. Pertama kita cek terlebih dahulu di sini dimensi bagian dalam sini. Nah, jika teman-teman sulit, teman-teman bisa menggunakan garis bantu XL horizontal di sini, di sini. Lalu yang sama kita buat vertikal XL V bagian sini. Oke, jika sudah, teman-teman bisa dim. Oke, di sini biar terlihat, dim, enter. Kita hanya cek dulu apakah dimensinya. Nah, di sini dimensinya masih terlalu kecil, maka di sini layarnya kita ubah menjadi teks dulu. Oke, kita ketik dim st. Teman-teman bisa ubah atau cari, dan di sini modify. Di sini kita ubah 0. Nah, di sini teksnya kita by layer. Sini juga. Nah, di sini untuk fill colornya kita bikin non. Nah, di sini bisa kita ubah ke arsitektural saja. Ini sama. Nah, di sini by layer semua. Nah, di sini use override scale-nya tadi masih terlalu kecil, kita ubah jadi 75 dulu. Set current, close. Kita ubah, coba. Nah, di sini sudah sesuai. Teman-teman masuk ke annotate, continue. Sini saja. Gitu. Saya sudah hapus. Nah, di sini ini masih kurang panjang, maka bisa kita edit lagi. Oke, bisa kita percepat. Oke, di sini sudah kita setting dimensinya, maka kita bisa ubah ke sini. Teman-teman bisa hidupkan F8-nya. Di sini scale-nya. Ini lalu klik annotate, continue. Sama. Oke. Seperti ini. Lalu bisa kita mirror. Kita mirror saja untuk mempercepat. Nah, di sini sudah jadi. Jika dirasa ini masih terlalu besar atau masih terlalu panjang, teman-teman bisa sesuaikan. Stretch. Seperti ini.
Oke, jika sudah seperti ini, untuk langkah terakhir kita akan membuat garis potongnya. Oke, layer, garis potong. Nah, untuk garis potong ini adalah garis yang paling tebal yang ada di gambar. Jadi untuk di sini kita menggunakan yang strip titik. Jika belum ada di sini, kita ketik load, kita cari yang long dash dot. Oke, di sini sudah ada dash dot, kita oke. Lalu untuk garisnya kita menggunakan 0,3. Lalu kita buat garis potongnya di sini. Kita line. Di sini. Lalu kita ubah garisnya ke garis potong. Lainnya di sini bisa kita mirror. Cari titik tengahnya. Tambah ke garis potong. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan yang bawaan dari AutoCAD. Ataupun jika teman-teman ingin membuat sendiri, dipersilakan. Di bagian sini, ini sudah disediakan oleh AutoCAD untuk simbol-simbolnya. Oke, kita buat sendiri saja di sini. Caranya, ketik C, enter. Di sini kita sesuaikan 500. Terlalu besar. 500 saja. Oke. Oke, bisa kita move di sini. Oke, jika sudah seperti ini, garisnya bisa kita rubah ke garis potong. Maka untuk denahnya sudah jadi. Oke, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu membuat rencana atap dan potongan.